Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Pemirsa, hadirin hadirat, sahabat-sahabati, segenap pecinta Aswaja Kedung Jajang NU yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini kita bisa melanjutkan kembali kajian Aswaja kita, tepatnya pada pertemuan yang ke-14 ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, hadirin hadirat, segenap pecinta Aswaja Center NU Kedung Jajang Lumajang, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dan melanjutkan diskusi kita tentang hadis-hadis penguat keimaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagaimana dipahami dan diimani oleh kelompok Syiah. Namun sebelum kita mulai kajian ini, marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah Ummul Kitab. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita bersama bisa terkabulkan dan acara ini berlangsung dengan aman, berlangsung dengan khidmah, dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi syai'un lillahi. Al-Fatihah. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sedikit menyinggung tentang beberapa hadis yang menurut orang-orang Syiah itu merupakan hadis pemuat, hadis yang melegalkan, hadis yang membenarkan klaim mereka tentang bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah dikukuhkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai imam, sebagai khalifah setelah Rasulullah SAW meninggal. Ada beberapa hadis yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Salah satunya adalah hadis yang menyatakan ketika Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, "Ama tarda an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa alaihi salam illa annahu la nabiyya ba'di." Jadi kemudian Rasulullah SAW membandingkan antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kedudukannya itu setara dengan kedudukan sebagaimana Harun dan Nabi Musa alaihissalam. Hanya saja setelah Nabi Muhammad itu tidak ada nabi. Andai saja ada nabi, maka tentu Ali bin Abi Thalib itu menjadi nabi. Namun itu tidak akan pernah terjadi karena Rasulullah itu adalah khatamun nabiyyin. Nah, bagi Syiah ini merupakan sinyal yang sangat kuat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW telah mewasiatkan bahwa yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah meninggal itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dan beliau, Ali bin Abi Thalib, mengetahui itu. Ali bin Abi Thalib mengetahui itu semua. Kemudian juga ada hadis Aqdakum Ali. Kemudian hadis yang lain seperti ana madinatul ilmi wa ali babuha.
Saya ini adalah kota ilmu, dan untuk bisa masuk ke kota itu harus melewati pintu. Dan tahukah Anda bahwa pintu ilmu itu adalah Ali? Wa Ali babuha. Kemudian ada hadis, la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullahu wa rasuluhu yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi. Nah, semua hadis yang kita bacakan tadi mengisyaratkan, baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung, bahwa Ali bin Abi Thalib merupakan generasi penerus setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, atau setelah Rasulullah berpindah ke haribaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas kita di sini akan mencoba untuk mendiskusikan, mungkin pada pertemuan kali ini, malam ini khusus kita akan mendiskusikan secara umum saja. Secara umum bagaimana hadis ini ketika dilihat oleh orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Munaqashatun lil adillati allati yadda'iha al-imamiyatu fi ahaqqiyati Ali bil imamati ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mubasyaratan. Kita akan mendiskusikan, akan memunaqasyah, akan mendiskusikan dalil-dalil yang bagi Imamiyah mereka mengklaim itu adalah dalil penguat tentang keberpihakan, tentang kehakan, bahwa yang menjadi imam itu adalah Ali bin Abi Thalib. Kita baca di sini di halaman 71, yaitu dalam kitab Asy-Syi'atu Bainal I'tidali wal Ghulu, halaman 71. Wa ma yad'ihi al-imamiyyatu min adillatin ala ahaqqiyati Ali radhiyallahu anhu bil khilafati ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innama huwa iftira'un wa kadhibun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Laqad wada'u al-ahadits al-katsirah litathbiti da'wahum al-kadhibah. Secara umum bahwa hadis yang kita bacakan tadi memang benar adanya, sahih. Namun dari sisi pemahaman yang perlu dipertanyakan. Pemahaman Syiah yang menyatakan hadis-hadis tadi itu sebagai sebagai pondasi yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib ini merupakan imam, ini perlu didiskusikan kembali. Kemudian sebenarnya ada hadis-hadis yang lain yang bagi mereka itu adalah hadis penguat, namun status hadisnya lemah, bahkan mengarah kepada hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu'. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mengandaikan, andai saja hadis ini benar begitu pemahamannya sebagaimana versi Syiah, maka tentu Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW itu tahu persis dengan hadis itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, jika itu benar adanya dan kita tahu bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib ini merupakan orang yang paling taat kepada Rasulullah SAW, maka tentu sahabat Ali bin Abi Thalib ini akan melaksanakan apa yang sudah menjadi wasiat dari Rasulullah SAW. Yang pertama bisa kita diskusikan seperti ini. Walau kana al-imamu Ali yamliku dalilan wahidan ala imamatihi ba'da ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam lastashhada bihi fi ijtima'i Thaqifah Bani Sa'idah. Andai saja Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini mempunyai satu dalil saja yang jelas, yang sahih,
yang menyatakan bahwa beliau ini adalah imam, beliau ini adalah khalifah pertama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu beliau tidak akan tinggal diam ketika para sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk rembuk, untuk mendiskusikan siapakah yang akan menjadi khalifah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dari kalangan Ansor mereka berkata bahwa yang berhak menjadi khalifah itu adalah dari kalangan Ansor sendiri. Sebaliknya dari kalangan Muhajirin mereka berpendapat bahwa al-a'immatu min Quraisy, para imam itu seharusnya datang dari orang-orang Quraisy. Intinya kemudian di situ ada perdebatan yang sangat alot dan panjang. Dari perdebatan itu kemudian disepakati bahwa yang menjadi imam ataupun khalifah, pemimpin umat Islam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sahabat Abu Bakar. Nah, andai saja, kita mengandai ini, andai saja Ali bin Abi Thalib mempunyai satu dalil saja, yang itu adalah wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu beliau tidak akan tinggal diam. Beliau akan pergi ke Saqifah Bani Sa'idah dan akan memberitahukan sahabat-sahabat yang lain bahwa Rasulullah pernah berwasiat demikian. Dan sahabat-sahabat yang lain tentu akan sepakat, akan mengikuti wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaqaddamahu lil muslimina qabla intikhabi Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan tentu orang-orang Islam akan mendahulukan Ali bin Abi Thalib sebelum mereka kemudian memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warḍah. Namun dalam faktanya bahwa Ali bin Abi Thalib tidak pergi ke Saqifah Bani Sa'idah. Yang kedua, kemudian terjadilah apa yang terjadi. Kemudian Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. Setelah Abu Bakar wafat, kemudian digantikan oleh Umar. Setelah Umar wafat, maka kemudian digantikan oleh Utsman. Dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Andai saja itu benar klaim mereka bahwa Ali bin Abi Thalib mempunyai satu dalil, maka beliau tentu tidak akan tinggal diam. Ini kan secara logis seperti itu. Nah, yang pertama. Yang kedua, walau anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam awsa lahu bil khilafati ba'dahu bitalmihi aw bitasrih lama jaza lahu ay yukhalifa wasiyat ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jika Rasul mewasiatkan yang demikian, maka tentu sahabat Ali bin Abi Thalib ini tidak akan melanggar apa yang sudah menjadi wasiat. Kita tahu bahwa sahabat Ali ini merupakan orang yang pertama kali masuk Islam. Keislamannya itu tidak diragukan lagi. Apa-apa yang menjadi perintah Rasulullah langsung dilaksanakan oleh Ali bin Abi Thalib. Bahkan perintah yang sampai nyawa pun, perintah yang sampai perintah yang sampai mengorbankan nyawa pun sekali, itu Ali bin Abi Thalib tentu akan melakukannya. Apalagi cuma perintah yang seperti ini, akan pasti dilakukan. Dan tentu sebagai konsekuensinya sahabat Ali tidak akan sepakat, tidak akan pro terhadap pemilihan Abu Bakar, pemilihan Umar, pemilihan Utsman. Tapi faktanya Ali bin Abi Thalib itu sepakat dengan kekhalifahan para pemimpin terdahulunya, Abu Bakar, Umar, Utsman. Yang ketiga, laqad tawaqqafa fatratun an ta'yidi Siddiq lakinnahu 'ada an tawqifi wa ayyadahu duna ikrahin min ahadin.
Memang pada awalnya ketika masa Abu Bakar ini, sahabat Ali tidak langsung membaiat Abu Bakar, karena kita tahu bahwa ketika itu sahabat Ali, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini sibuk mengurusi jenazahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak terpikirkan untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Namun pada akhirnya ya sahabat Ali membaiat Abu Bakar. Menariknya ketika masa Umar bin Khattab ini, sahabat Ali ini membaiat Umar dengan tanpa ragu, langsung ketika itu. Tsumma bai'a ba'dahu Umar bin Khattab mubasyaratan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, jika itu wasiat yang tadi kita katakan tadi benar adanya, maka tentu keluarga dari Bani Hashim atau keluarga dari Abdul Muthalib secara khusus tidak akan tinggal diam. Keluarga-keluarga yang datangnya dari Abdul Muthalib itu tidak akan tinggal diam. Pasti mereka akan memperjuangkan apa yang menjadi wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun menariknya di sini adalah bagaimana teman-teman kita dari Syiah ini memberikan penjelasan. Penjelasannya seperti ini. Mengapa sahabat Ali atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini mendiamkan, padahal beliau sudah tahu beliau ini adalah imam, telah diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya ini versi Syiah ya. Jawabannya adalah bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini diam dalam keadaan mempraktekkan apa yang disebut dengan taqiyah. Taqiyah itu artinya berpura-pura. Berpura-pura. Sebenarnya ya sahabat Ali ini tahu bahwa ada dalil yang melegalkan atau membenarkan bahwa sahabat Ali ini merupakan imam, tetapi beliau mendiamkan, yaitu dalam rangka mempraktekkan taqiyah. Dan kita tahu dalam konsep Syiah, taqiyah ini merupakan sesuatu yang diagung-agungkan. Sesuatu yang diagung-agungkan. Taqiyah itu secara umum adalah berpura-pura. Ya hampir mirip sih. Kalau kemudian di luar Syiah itu, orang-orang di luar Syiah menganggap taqiyah itu sebagai suatu tindakan kemunafikan, yaitu tindakan yang antara tindakan luar dengan apa yang ada di dalam hatinya itu berbeda. Nah, jika jawabannya demikian, jika jawabannya bahwa Ali bin Abi Thalib ini diam karena melakukan taqiyah, maka Ahlussunnah kemudian memberikan jawaban yang telak. Jawabannya seperti ini. Yang pertama, jika benar bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini melakukan taqiyah, maka ini sebenarnya merupakan pelecehan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Secara tidak langsung kita akan mengatakan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini munafik, yaitu berpura-pura baik, berpura-pura setuju dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, namun dalam hatinya sebenarnya tidak setuju. Ini kan munafik. Dan ini mustahil. Mustahil bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini munafik. Ini mustahil. Maka anggapan bahwa Sayyidina bin Abi Thalib sedang melakukan taqiyah ini kurang tepat. Karena akan menjurus kepada sifat kemunafikan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
dari keluarga Ali bin Abi Thalib sendiri. Jika dikatakan itu juga taqiyah, maka tentu juga itu akan mencederai keluarga dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan itu tentu mustahil, tidak akan terjadi itu. Falau kanat hunaka wasiyatun minar rasuli sallallahu alaihi wasallam la'arafaha al-Abbas. Tentu Sayyidina Abbas Ibnu Abdul Muttalib ini akan mengetahui, dan beliau tidak akan tinggal diam. Kemudian kita akan berpindah kepada diskusi satu persatu dari hadis-hadis yang menjadi landasan bagi Syiah di dalam menguatkan keimaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hadis yang pertama seperti yang kita baca kemarin itu adalah hadis tentang persamaan kedudukan antara Nabi dengan Ali bin Abi Thalib, dengan dipersamakan antara Musa dengan Harun alaihi wassalam. Falau kanat hunaka wasiyatun ma la qala biha ijabah anis su'al wa qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam li Ali radhiyallahu anhu anta minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Kedudukanmu di depanku itu sebagaimana kedudukan Harun di depannya Nabi Musa alaihissalam, hanya saja setelah Nabi Muhammad itu tidak ada nabi. Jawaban dari Ahlussunnah wal Jamaah, laisa nassan fi kauni Ali huwal imam ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang hadisnya ini hadis sahih. Hanya saja ini dalam pengistidlalnya atau cara pengambilan dalilnya dan cara memahaminya tidak seperti yang dipahami oleh Syiah, bahwa hadis ini bukanlah menunjukkan keimaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kok bisa? Nah, ini kita akan jelaskan. Kita tahu bahwa hadis ini mempunyai asbabul wurud. Artinya sebab bagaimana hadis ini dikeluarkan. Jadi konteksnya ketika itu, ketika perang Tabuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan beberapa sahabat, dan supaya Madinah ini aman, maka harus ada yang menjaganya, harus ada yang mengkoordinirnya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidak ikut perang dan tetap berada di Madinah. Supaya kenapa? Supaya menjadi koordinator, supaya menjadi pengaman kota Madinah. Nah, tentu para sahabat dan Ali bin Abi Thalib sendiri juga ingin ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan perasaan yang kecewa, sahabat Ali ini kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapa engkau tinggalkan saya di Madinah bersama anak-anak kecil, bersama para wanita, bersama orang-orang tua? Maka untuk menenangkan hati Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini, Rasulullah menjawab, anta minni bimanzilati Harun min Musa. Saya melakukan ini itu berkaca kepada sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa dan Harun. Dulu suatu ketika Nabi Musa ketika ingin beribadah, ingin bertahannuts, beliau meninggalkan umatnya dan diminta
kepada Harun ini, beliau Nabi Musa minta kepada Harun untuk mengurusi umatnya. Nah, ini sama persis yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi itu hanya ingin menggambarkan betapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW ingin membesarkan hati Ali bin Abi Thalib yang kecewa karena tidak diajak berperang. Yang ketiga, ingin memberikan gambaran bahwa tugas menjaga negara ataupun negara Madinah ketika itu, ini tugas yang penting. Tidak kalah penting juga dengan ikut perang. Sama-sama penting. Begitu kurang lebih. Jadi tidak ada sekalipun atau sedikit pun yang mengarah kepada keimaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada katakan di sini, wa taraka aliyan fil Madinah wa qala ba'dul munafiqin hinama ra'aw dhalika laqad taraka aliyan li'annahu yastathqiluhu wa la yuhibbuhu. Nah, namanya orang-orang munafik ini selalu menggunjing orang-orang Islam. Mereka berkata kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lah ini Ali ini sudah ditinggal oleh Rasul, nggak laku itu sudah. Itu ditinggal karena Rasul tidak mencintai Ali bin Abi Thalib. Karena Ali justru menjadi beban bagi Rasul. Nah, seperti itu perkataan orang-orang munafik. Ketika Ali bin Abi Thalib mendengar perkataan seperti itu, tentu sakit hatinya. Maka kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini berkeluh kesah kepada Nabi Muhammad. Dan itulah jawaban Nabi Muhammad. Dalam rangka apa? Tatyiban li khatirih, dalam rangka untuk membesarkan, untuk menenangkan hati Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ditinggalkannya ini tidak selamanya. Tidak selamanya. Tugas mengganti Rasulullah SAW untuk mengamankan kota Madinah ini hanya temporal saja, yaitu ketika Rasulullah pergi perang. Artinya setelah Rasulullah pulang dari perang, posisi Rasulullah sebagai khalifah itu tetap, tidak kemudian lantas diberikan kepada Ali bin Abi Thalib untuk selamanya, tidak. Nah, ini menunjukkan bahwa hadis yang kita baca tadi tidak menunjukkan sama sekali terhadap keimaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Rasulullah SAW meninggal. Ini kurang lebih diskusi kita tentang hadis penguat keimaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan tema ini, namun pada hadis-hadis yang lainnya. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa akhiran, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.